Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ubaidillah SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Salatiga. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 14 Mei 2025 di kelas 4 dengan materi Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita awali dengan doa. Silahkan yang bertugas mimpin doa hari ini bisa mimpin doa belajar. Ya, silahkan maju ke depan. Sini. Sahabat dulu ya. Semoga berkhair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Baik, sebelum itu kita cek kebersihan ya. Mejanya yang masih ada makanan bisa ditaruh ke dalam mandi dulu. Ini punya siapa ini ya? Ya. Ini Askia ya. Kita singkirkan dulu. Yang lain bisa disimpan ya. Guru akan absen dulu. Abiyu Arfa, Askia Alisa Hidayat, Alexa, Argiana, oh ya Argiana, Ataya, Aufar, Oizin, ya, Azahra, ya, Askia Rizky. Izin. Bagus. Oh, ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi pada pagi hari ini, ya, kita tepuk dulu, ya, biar semuanya fokus, biar semuanya semangat, ya. Yang pertama, ya, semuanya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ayo, sekali lagi. Tepuk 1 jari, Ting. tepuk 2 jari, Ting. tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. Berbunyi semua. Mari kawan-kawan, mari kita belajar. Mari kawan-kawan, mari kita belajar. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Nah, hari ini ya
kalian belajar tentang akhlak ya. Ada qanaah, kemudian akhlak mahmudah ya. Nah, sekarang kita pindah tema yaitu tentang sejarah Islam. Lebih tepatnya sejarah Nabi Muhammad SAW. Dalam pandangan kalian ketika melihat gambar ini, nah itu ada unta, kemudian orang bawa barang-barang. Itu mau kira-kira aktivitas yang mau dikerjakan apa? Mudik. Apalagi? Umroh. Iya, pergi. Ya, pergi atau melakukan perjalanan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah atau dulu dikenal sebagai Yasrib. Nah, ini judul hari ini ya. Nah, jadi hijrah Nabi Muhammad SAW. Baik. Ada yang tahu makna hijrah itu apa? Hijrah itu apa kok? Hijrah itu apa? Nah, ada yang sudah tahu sebelumnya? Beribadah. Apalagi selain itu? Dia pergi atau pergi berpindah ya. Iya. Jadi hijrah itu adalah berpindah ya, melakukan perjalanan dari A ke B. Nah, itu namanya hijrah. Apa makna hijrah? Iya, berpindah. Nah, oke. Pada pembelajaran kali ini ya, Pak Guru akan memberikan tujuan pembelajaran ya, biar kalian tuh tahu. Hari ini aku belajar itu tujuannya biar apa? Nah, ya tentunya biar pintar dalam hal apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebab-sebab Nabi Muhammad berhijrah. Kenapa sih Pak Nabi Muhammad itu harus berhijrah? Nah, jadi ada sebab-sebabnya. Kemudian kita juga nanti mampu menceritakan yang namanya kisah hijrah Nabi. Kalau ada yang tanya, hijrah itu apa kok? Kamu tahu nggak hijrahnya Nabi Muhammad itu kayak gimana? Nah, nanti kamu bisa menjelaskan. Kemudian menyebutkan hikmah dari hijrah Nabi Muhammad. Hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil itu kira-kira apa ya? Nah, nanti kamu akan bisa menambah ilmu dan bisa menjelaskan kepada orang lain ya. Kita langsung saja mengenal dulu apa itu hijrah ya. Nah, mengenal apa sih hijrah itu? Ternyata hijrah kalau secara bahasa tadi berpindah ya dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, secara istilahnya ini pindah tempat untuk menyelamatkan agama dan menjalankan perintah Allah dalam sejarah Islam. Hijrah berarti perpindahan Nabi Muhammad dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Jadi dalam Islam hijrah itu juga betul tadi dikatakan termasuk ibadah. Karena orang yang hijrah itu dia meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya demi apa? Demi menyelamatkan agamanya. Ya, berpindah dari Mekah ke Madinah. Itu kalau niatnya ikhlas karena Allah, pahalanya besar banget. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, ya dia hanya dapat apa? Kesenangan dunia. Misalnya dia pengen pindah ke Madinah karena di Mekah dia miskin, ya. Kemudian pindah ke Madinah dia jadi kaya. Nah, itu berarti yang dia dapat hanya kenikmatan dunia. Kemudian ini sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Nah, yang pertama dikarenakan kaum Quraisy makin keras mengganggu dakwah, ya. Jadi orang-orang Islam atau para sahabat itu mau ibadah dihalangi, diancam dibunuh, ya, disiksa. Beberapa kasus ada yang disiksa sampai meninggal, termasuk keluarga Yasir ya. Ayah dan ibunya Yasir itu, Ammar bin Yasir itu dibunuh oleh siapa? Oleh orang-orang kafir. Kemudian
Ammar bin Yasir dia selamat. Kenapa? Dia ini dalam hal kondisi yang terdesak itu kita boleh bohong. Jadi para pembesar Quraisy itu bilang, Ammar bin Yasir, kamu kalau mau selamat silahkan tinggalkan Islam. Gimana? Setuju nggak? Kemudian Ammar itu bilang, wahai Tuhan, ya aku akan, iya betul, aku meninggalkan Islam. Setelah itu Ammar bin Yasir selamat jadi dibunuh, tapi Ammar langsung lari ke Nabi Muhammad. Ya Rasul, aku sedih, aku telah melakukan perbuatan yang dosa. Kenapa? Saya telah berbohong, tapi demi menyelamatkan Islam. Kata Rasul, boleh. Kamu dalam kondisi terdesak berbohong, tapi dalam rangka menyelamatkan agama itu boleh. Jadi itu di antara gangguan keras ya oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ada rencana membunuh Nabi Muhammad. Jadi orang-orang Quraisy itu sudah bosan melihat Muhammad yang dakwah ngajak kembali kepada agama yang benar. Nabi Muhammad itu dianggap sebagai perusak agama nenek moyang, ya. Nabi Muhammad suruh berhenti tapi nggak mau. Akhirnya mereka ya udah, kalau kita bunuh saja gimana Muhammad. Terus mereka semua setuju. Mereka semua setuju dan tahu siapa yang pertama kali berencana membunuh Nabi Muhammad, pamannya sendiri, ya, Abu Jahal. Nah, bayangkan pamannya sendiri mau membunuh keponakannya. Kemudian karena rencana dari orang kafir itu diketahui oleh Allah, karena Allah itu maha tahu, ya, maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad itu hijrah, ya. Hijrah kemana? Ke Madinah. Yang kebetulan sebelum hijrah itu ada rombongan dari orang Madinah itu ke Mekah, ya. Bagaimana dikatakan di situ bahasanya orang Madinah itu beberapa ada yang sudah masuk Islam, kemudian menawarkan kepada Muhammad, kalau seandainya kamu mau pindah ke kota Madinah, maka kami siap menerimamu dan kami akan melindungimu. Nah, jadi ternyata orang Madinah juga siap menerima Nabi Muhammad. Kemudian ini adalah awal perjalanan, ya, awal perjalanan. Kaum Quraisy berencana membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bermula dari situ, ya. Kemudian rencana ini diketahui oleh Allah sehingga Allah memerintah Nabi Muhammad. Singkat cerita, ya, Allah sampaikan itu kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad memerintahkan sepupunya yang bernama Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kamarnya. Pak, kenapa kok suruh tidur di kamarnya Nabi Muhammad? Karena ternyata rencana orang-orang kafir itu adalah mengepung rumahnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu tidak bisa pergi ke luar-luar untuk hijrah. Nah, kemudian Nabi Muhammad menyuruh, Ali, nanti kamu tidur di sini ya. Tengah malam nanti aku akan keluar. Karena ini termasuk mukjizat dari Allah, pertolongan dari Allah, Nabi Muhammad diselamatkan dari hukuman itu. Yang mana para orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Nabi Muhammad, mereka tiba-tiba tertidur. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu menaburkan pasir, ya, menaburkan pasir di sekitar rumahnya. Kemudian orang-orang yang berada di sekitarnya itu semuanya tertidur gelap sampai pagi. Sehingga Nabi Muhammad selamat dari rencana pembunuhan orang-orang kafir Quraisy. Yang akhirnya setelah itu Nabi Muhammad ke rumahnya Abu Bakar, mengajak Abu Bakar, wahai Abu Bakar, yang kita berangkat ke Madinah. Terus mereka keluar dari Mekah secara diam-diam di malam hari. Nah, itu awal perjalanan. Kemudian setelah itu, karena mereka masih was-was, kalau kita dikejar gimana? Karena itu jalan kaki, ya. Kemudian mereka bersembunyi di Gua Sur namanya, ya, selama 3 hari. Nah, terus itu kan ada jejak kakinya, ya. Jejak kaki Nabi dan Abu Bakar itu dihilangkan oleh anaknya Abu Bakar dengan cara menggembala kambing. Jadi kambing itu digembala melewati jejaknya Nabi Muhammad dan Abu Bakar biar tidak kelihatan jejaknya. Jadi jejak itu terhapus oleh kaki kambing. Nah,
Kemudian Allah melindungi mereka ya dengan cara seekor laba-laba membuat sarang di pintu gua. Kemudian ada 20 merpati ya, mereka bersarang di situ. Nah, itulah yang membuat orang-orang kafir Quraisy tidak jadi menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Kita tahu orang-orang Quraisy itu mereka pintar ya, punya mata-mata. Ketika mereka menemukan yakin Muhammad dan siapa Abu Bakar ada di gua itu, maka mereka ada yang berpendapat nggak mungkin Muhammad di dalam situ. Wong di situ ada sarang laba-labanya. Yang satu, sepertinya aku yakin karena jejak kaki itu berhenti di sini. Karena kuasa Allah, maka keraguan mereka hilang ya. Keraguan mereka terhadap Muhammad ada di gua Sur itu hilang, sehingga mereka kembali ke Mekah dengan tangan kosong. Kemudian setelah mereka aman dari kejaran orang kafir Quraisy, mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah. Ya, mereka melewati jalan yang jarang dilewati orang untuk menghindari musuh-musuhnya. Ditemani oleh Abdullah bin Uraikid, dia menjadi penunjuk jalan. Ya, yaitu ahli jalan. Lewat sini aman ya Nabi, lewat sana kita tidak akan ketahuan oleh orang-orang Quraisy. Nah, perjalanan ini melelahkan dan memakan waktu lebih dari seminggu. Kemudian, nah sebelum ini mereka melakukan perjalanan ke Madinah ya, itu mereka singgah dulu di namanya ada desa namanya Kuba ya, namanya Kuba. Kemudian mereka beristirahat Nabi Muhammad dan Abu Bakar, kemudian sambil mendirikan yang namanya Masjid Kuba. Itu adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad. Setelah dari Kuba mereka melakukan perjalanan lanjut ke Madinah. Mereka disambut gembira, kemudian menyanyikan lagu. Ini ada tayangan sebagai bentuk materi yang kita pelajari itu terangkum saya video ini. Jadi silakan diamati. Nanti ada tugas ya dari pengamatan video ini, nanti kamu akan menyimpulkan. Silahkan disimak baik-baik. Pak, bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Yathrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap dua kalimat syahadat dan memeluk Islam. Baik, itu adalah video tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW secara singkat ya, dirangkum dalam kurang lebih 15 menit. Nah, oke, semuanya sudah melihat ya, semuanya sudah mengamati. Sebelum kita masuk ke tugas kelompok ya, apakah ada pertanyaan? Oh ya, ada, silakan. Apakah kita hijrah berlaku untuk kita? Ya, oke, pertanyaan yang bagus ya. Apakah perintah hijrah berlaku untuk kita, Pak? Atau kita juga masih kena enggak perintah hijrah itu? Nah, perintah hijrah ya itu
hanya berlaku ketika zamannya Nabi Muhammad SAW, ya. Tidak bisa kita terapkan untuk zaman sekarang karena perintah hijrah itu adalah yang namanya dari Mekah menuju ke Madinah. Terus bisa nggak Pak kalau pahala hijrah itu kita melakukan hijrah, tapi niatkan karena Allah, itu kita dapat pahala nggak? Dapat. Tapi ingat, pahalanya berbeda dengan pahala yang didapat oleh para sahabat dan Rasul di zaman itu. Karena kita memaknai secara bahasa, hijrah itu kan berbeda. Orang baik, ya, orang baik tapi dia belum Islam. Kemudian dia hijrah ke Islam. Nah, banyak ya orang baik tapi agamanya Kristen. Orang baik tapi agamanya Katolik, Buddha, Konghucu. Terus dia dapat hidayah. Terus dia katanya aku hijrah ke Islam karena di Islam aku mendapatkan kedamaian. Nah, itu dapat pahala. Atau orang Islam, Pak aku sudah Islam, pengen hijrah gimana? Aku kan ibadahnya bolong-bolong, aku pengen lebih baik lagi. Kalau hijrah secara bahasa betul, tapi kalau dimaknai hijrah perintah bagaimana Nabi dan Rasul tidak bisa. Jadi kalau menjawab pertanyaannya Mbak Zahra, perintah hijrah dari Allah ya ke Nabi itu hanya berlaku di saat itu, tidak berlaku lagi. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Oke. Ya, kalau sudah cukup, saya kira kita langsung ke tugas kelompok ya. Silakan buat 4 kelompok, kemudian kursinya dipraktekin aja. Tidak usah digeser-geser. Silakan membuat 4 kelompok. Sudah paham dengan tugasnya?
Selanjutnya, Pak Guru akan tanya ya, apa yang kita pelajari tadi? Perwakilan ya. Ya. Sebelum itu, namanya Mbak siapa? Safia. Gimana perasaannya hari ini? Apa itu belajar tentang hijrah Nabi? Senang ya. Terus pelajarannya penuh dengan manfaat ya? Ya, banyak pelajaran ya. Coba sebutkan satu hikmah saja yang didapat dari Mbak Safia. Hikmah dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad yang bisa kita ambil. Iya, dapat bersemangat. Ya. Terus bersemangat dalam hal apa? Iya, betul sekali. Oke, bagus, tepuk tangan. Siapa yang mau? Ya, Sultan. Ya, nanti satu lagi ya, Sultan. Gimana perasaannya belajar dari sini? Senang? Biasa saja. Oke, pelajaran yang dapat diambil banyak nggak? Banyak. Di antaranya apa coba sebutkan? Oke, perjuangan Nabi Muhammad untuk melawan kaum Quraisy dan menyelamatkan agama Islam. Betul ya, tepuk tangan. Selanjutnya adalah apa yang kita pelajari tadi dari awal sampai akhir. Kesimpulannya adalah hari ini kita belajar tentang hijrah Nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan kebenaran ya. Kenapa? Karena di Makkah Nabi Muhammad diganggu, kemudian para sahabat disiksa sehingga tidak nyaman beribadah, sehingga Allah perintahkan hijrah ke Madinah. Kemudian di Madinah, alhamdulillah Islam diterima baik. Sebagai penutup ya, Pak Guru pesan kepada kalian ya, kepada anak-anak semuanya, meskipun perintah hijrah hanya berlaku kepada Nabi Muhammad, tapi semangat hijrah kita harus ambil ya. Semangat hijrah yang kita laksanakan hari ini adalah semangat untuk berubah menjadi yang baik dan lebih baik lagi. Dari yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Baik, sebagai penutup pada pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Baik, silakan boleh istirahat dulu. Ya, boleh keluar.